Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Usman Ogi. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengklik video ini. Dimana pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai persyaratan, cara mendaftar atau alur pendaftaran dan jenis seleksi P3K yang akan diadakan pada tahun 2021 mendatang tentunya. Dimana hal ini yang saya akan sampaikan nanti ini sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Baiklah, sebelum lanjut ke informasinya, pada rekan-rekan sekalian yang baru menemukan channel ini dan mengklik video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih yang sudah menekan tombol subscribe-nya. Kita lanjut ke informasinya. Baiklah, saya akan terlebih dahulu membahas tentang mengenai persyaratan P3K tahun 2021 mendatang. Di mana Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dijelaskan pada bagian keempat tentang pelamaran, itu pada pasal 16. Di sini dijelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi P3K untuk jabatan fungsional dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Di sini ada 8 syarat ya, 8 syarat umum untuk mendaftar menjadi P3K di tahun yang akan datang. Di mana yang A atau yang pertama yaitu mengenai usia. Usia yaitu paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua atau yang B, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Jadi ini yang sudah pernah dipenjara tentunya tidak bisa mendaftar untuk menjadi P3K. Kemudian yang ketiga atau yang C, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Kemudian yang keempat, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Jadi bagi rekan-rekan yang masih menjadi anggota partai, jadi harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari pengurusan agar bisa mengikuti seleksi P3K tahun 2021 mendatang. Dan yang kelima atau yang E, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Berarti ini rekan-rekan sekalian harus menyesuaikan dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki dengan syarat persyaratan yang diminta untuk P3K tahun 2021 mendatang. Kemudian yang keenam, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Berarti tidak semuanya ya. Kemudian untuk yang ketujuh, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Dan yang terakhir, yang 8, persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK. Dimana untuk persyaratan lain ini bisa dicek nantinya setelah pendaftaran P3K sudah resmi dibuka. Karena setiap instansi biasanya memiliki ketentuan masing-masing terkait persyaratan pendaftaran. Jadi nanti teman-teman atau rekan-rekan sekalian tinggal menyesuaikan saja. Lebih khusus untuk P3K yang akan diadakan pemerintah khusus untuk guru honorer tahun 2021 mendatang. Hal ini berdasarkan hasil rapat pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang langsung disampaikan sendiri oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bahwasanya atau videonya teman-teman bisa melihat sendiri di channel saya ini. Sebelumnya saya sudah mengupload video tentang Bapak Menteri sendiri yang langsung menjelaskan pengadaan seleksi P3K untuk guru honorer ya, semua guru honorer. Videonya bisa teman-teman lihat sendiri di bagian pojok kanan atas ini ya, linknya silahkan diklik. Nah, baiknya di mana di sini saya akan juga jelaskan persyaratan khusus ya atau utama bagi guru honorer untuk mengikuti seleksi P3K tahun 2021 mendatang.
Adapun syarat utama pendaftaran P3K 2021 untuk guru honorer yang sudah disampaikan sendiri langsung Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, di mana guru honorer di sekolah negeri dan swasta ini bisa semuanya ikut untuk seleksi P3K nantinya. Di mana di sini juga termasuk guru eks tenaga honorer kategori 2 yang belum pernah lulus seleksi menjadi PNS atau P3K di tahun sebelumnya. Kemudian guru honorer di sekolah negeri dan swasta ini semuanya terdaftar di Dapodik. Ya, semuanya harus terdaftar di Dapodik. Di mana pada saat sekarang sudah sibuk ya pada guru semua untuk melakukan verval ijazah di Dapodik atau di Info GTK. Kemudian lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang saat ini sedang tidak mengajar. Nah, dua kategori ini sudah disampaikan sendiri oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwasanya bisa mengikuti seleksi P3K 2021 mendatang. Di mana pelaksanaan tes seleksi P3K 2021 yang akan dilaksanakan nantinya itu dilakukan secara online ya, sehingga semua guru honorer yang ada bisa mengikuti sesuai kriteria menjadi peserta. Berarti ini harus sesuai dengan kriteria yang diminta nantinya. Untuk lebih lanjut kita tunggu saja pengumuman dari pemerintah selanjutnya bagaimana kriteria selanjutnya yang diminta oleh pemerintah atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nantinya. Kemudian apabila gagal pada tes pertama, seleksi P3K 2021 bisa mengikuti tes kedua dan ketiga. Jadi guru honorer bisa mengikuti tes ini sebanyak 3 kali atau maksimal 3 kali ya. Untuk lebih lanjut saya juga akan menyampaikan persyaratan P3K atau syarat pendaftaran P3K untuk tenaga pendidik pada tahun 2019 yang ini yang akan saya sampaikan. Cuma ini bisa menjadi rujukan kita karena kemungkinan besar tidak jauh berbeda dengan rekrutmen P3K tahun 2021 mendatang. Cuma bisa kita lihat di sini ya, yang dimana pada tahun 2019 itu persyaratan untuk tenaga pendidik yang diminta pertama adalah merupakan tenaga honorer K2. Nah, ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya di sini bahwa yang bisa mengikuti seleksi ini bukan hanya untuk kategori 2 nantinya atau eks tenaga honorer kategori 2, tapi untuk semua guru honorer baik negeri maupun swasta dan lulusan pendidikan profesi guru atau PPG. Nah, ini mungkin di sini sudah tidak sesuai ya untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, maksimal berumur 59 tahun per 1 April 2020. Ini persyaratan tahun 2019. Kemudian ketiga, pendidikan terakhir minimal S1 atau D4 program studi atau jurusan relevan dengan mata pelajaran di kurikulum. Nah, kalau kita lihat dari sini berdasarkan jurusan yang diminta itu harus linier. Nah, di sini banyak rekan-rekan guru yang bertanya apakah bisa kita tidak linear untuk ikuti P3K tahun 2021 mendatang. Jadi untuk final keputusan untuk mengenai persyaratannya kita tunggu saja dari keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan apakah bisa untuk jurusan yang tidak linear dengan mata pelajaran kita ajar bisa mengikuti nantinya. Jadi yang pastinya untuk saat ini sebaiknya rekan-rekan guru sekalian untuk melakukan verval ijazah di Info GTK. Yang keempat, menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk ditempatkan di sekolah negeri, kabupaten atau kota atau provinsi sesuai wilayah tempat mengajar serta berdasarkan kebutuhan guru saat ini. Kemudian yang kelima, aktif mengajar hingga pendaftaran P3K dibuka dan dibuktikan surat tugas dari kepala sekolah atau kepala dinas. Pada surat dicantumkan informasi berikut seperti NUPTK atau NIK, nama, tempat dan tanggal lahir, nama sekolah, mata pelajaran, kabupaten atau kota atau provinsi. Nah, ini adalah persyaratan P3K tahun 2019. Mungkin persyaratan ini tidak jauh berbeda dengan persyaratan P3K tahun 2021 mendatang. Mungkin ada perubahan sedikit yang tidak sesuai nantinya. Baiklah, selanjutnya saya juga akan menyampaikan jenis seleksi P3K 2021 mendatang. Itu jenis seleksinya berdasarkan peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dijelaskan pada bab 5 seleksi dan pengumuman hasil seleksi, yaitu bagian ke-1, di mana pada pasal 18 jelaskan penyelenggaraan seleksi pengadaan PPK atau P3K terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi dan wawancara. Nah, bagi rekan-rekan guru sekalian, sebaiknya untuk saat ini
segera verify ijazah di Info GTK untuk melengkapi bagian dari seleksi administrasi tentunya, seperti scan fotokopi KTP, scan KTP maksud saya, ijazah dan transkrip nilai dan sebagainya. Nanti segera disiapkan untuk kelengkapan persyaratan P3K 2021 mendatang nantinya. Untuk lebih jelas nanti saya akan membuat video tentang apa yang harus dilakukan setelah kita verify ijazah di Info GTK. Baik, kita lanjut. Jadi ya, jenis seleksinya ada 3 nantinya, ada seleksi administrasi, kompetensi, dan wawancara. Di sini saya juga akan menjelaskan cara pendaftaran atau alur pendaftaran P3K 2021 mendatang. Di sini kita bisa lihat sama-sama. Di sini adalah alur penerimaan P3K pada tahun 2019. Ya, tentunya ini bisa menjadi rujukan kita atau tentunya tidak jauh berbeda dengan rekrutmen P3K tahun 2021 mendatang. Di mana yang pertama, alur yang pertama yaitu pelamar mengakses portal SSCASN 2021 di alamat https://sscasn.bkn.go.id tentunya. Berarti para pelamar harus mengunjungi situs alamat web berikut. Kemudian pelamar dapat melihat informasi penerimaan P3K melalui portal SSCASN ini. Kemudian yang alur yang kedua yaitu pilih menu registrasi. Jadi di menu dashboard nanti ada menu registrasi, silakan pilih registrasi. Kemudian pelamar mengisi nomor peserta ujian K2 ini untuk yang tahun 2019. Kemudian tanggal lahir, NIK, nomor kakak atau NIK kepala keluarga. Jadi silakan persiapkan kakak bagi rekan-rekan guru sekalian. Kemudian pelamar mengisikan alamat email aktif. Artinya guru honorer harus mempersiapkan satu alamat email yang aktif beserta password dan pertanyaan keamanan nantinya. Kemudian pelamar mengunggah pas foto minimal, ini size atau ukurannya 120 KB maksimal 200 KB dengan format JPG atau JPEG. Di mana pelamar juga mencetak kartu informasi akun. Jadi setelah kita membuat akun, kita mencetak kartu informasi akun bahwasanya kalau kita sudah menyelesaikan atau membuat akun. Kemudian yang di aluran ketiga yaitu login. Setelah kita membuat akun, kita login menggunakan akun kita yang sudah kita buat tadi, di mana pelamar melakukan login di portal SSP3K menggunakan password dan nick yang telah didaftarkan. Kemudian yang keempat, melengkapi data. Jadi setelah kita login nanti, kemudian kita langsung melengkapi data. Nah, di bagian melengkapi data ini yang menjadi hal penting dan yang harus kita fokuskan untuk pengisian atau pengelengkapan data nantinya. Karena di bagian ini kita akan mengunggah foto diri, memegang KTP dan kartu informasi akun sebagai bukti telah membuat akun. Berarti nanti di sini kita foto sambil memegang KTP dan kartu informasi akun. Jadi yang kartu informasi akun yang setelah kita print tadi, kemudian dengan KTP kita foto ya, kemudian kita unggah di sini di bagian melengkapi data. Kemudian memilih jabatan dan melengkapi pendidikan. Kemudian melengkapi biodata, unggah dokumen yang diperlukan sesuai persyaratan instansi. Jadi seperti scan ijazah, transkrip nilai, dan lain sebagainya. Ini tergantung dari instansi yang akan kita lamar atau tergantung dari persyaratan yang dikeluarkan oleh nanti Kementerian Kebudayaan. Kemudian mengecek isian yang telah dilengkapi pada form resume ya, resume nanti. Kemudian mencetak kartu pendaftaran. Ini hal terakhir apabila kita sudah melengkapi data kita di bagian pengelengkapan data ini. Jadi kita nanti langsung tinggal mencetak kartu pendaftaran kita. Kemudian yang kelima yaitu verifikasi. Nah, verifikasi ini dilakukan oleh tim verifikator, melakukan verifikasi berkas atau dokumen yang diunggah atau dikirimkan. Jadi sini bagian untuk verifikasi setelah kita melengkapi data tadi. Kemudian yang keenam yaitu bagian seleksi, di mana pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan mendapatkan kartu ujian yang digunakan untuk mengikuti proses seleksi selanjutnya sesuai dengan ketentuan instansi. Jadi nanti di sini bagian seleksi. Kemudian yang ketujuh,
hasil seleksi. Nah, panitia seleksi P3K tahun 2021 instansi akan mengumumkan informasi status kelulusan pelamar. Nah, inilah alur atau cara pendaftaran penerimaan P3K tahun 2021 mendatang. Jadi harus perhatikan mungkin dari segi pembuat akun. Nah, mungkin nanti untuk kedepannya saya akan menjelaskan lebih detail lagi bagaimana cara membuat akun apabila sudah resmi dibuka pendaftaran P3K 2021 mendatang. Kemudian di bagian melengkapi data. Nah, ini dua hal, bagian dua ini yang menjadi hal penting yang harus kita fokuskan pada saat pendaftaran di portal ssaccsn.bkn.go.id nantinya. Oke, sekian dari informasi yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Jangan lupa like dan share, dan pastinya tekan tombol subscribe di bagian pojok kanan bawah dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena setiap kali saya mengupload video nantinya, rekan-rekan terlebih dahulu yang akan mendapatkan notifikasinya. Jangan lupa like dan share. Terima kasih. Wassalam dari Usman Oge.